Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dalam rangka pertemuan berkenaan dengan dibukanya eh, angkatan kelima dari program metodeku untuk khatam Al-Quran. Alhamdulillah, dengan izin Allah, mulai dari kurang lebih 4 bulan ke belakang, kita telah membuka program ini dari angkatan pertama yang telah menyelesaikan program ini selama 4 bulan, dan sebagian mereka telah mendapatkan apa yang mereka programkan dari awal kegiatan. Insya Allah kita akan sama-sama eh, membahas pada kesempatan kali ini berkenaan dengan apa yang seharusnya dan kita laksanakan, bagaimana metodenya, bagaimana eh, kesehariannya dan segala macamnya. Insya Allah kita sama-sama bahas di sini. Jadi ikhwas sekalian, program ini adalah program yang membantu ikhwas sekalian untuk menghatamkan Al-Quran. Karena banyak dari kita mengharapkan untuk menghatamkan Al-Quran. Tetapi dalam praktek hariannya ternyata tidak istiqomah dari berbagai hal. Baik kurangnya eh, semangat pada dirinya, ataupun tidak ada teman yang membersamainya, ataupun tidak adanya metode yang menekan. Kadang-kadang seorang ada yang bisa mengalir apa yang ia rencanakan, tapi kadang ada seorang yang membutuhkan orang lain untuk mencapai apa yang ia inginkan. Dan di sini ikhwas sekalian mendapatkannya, yaitu bersama-sama dengan teman-teman yang satu tujuan, ingin menghatamkan Al-Quran sesuai dengan program yang dia pilih. Jadi program metode untuk khatam Al-Quran ini, seperti yang saya katakan lagi, ini adalah hanya membantu. Sehingga apa? Kita menyediakan, memfasilitasi kepada ikhwan dan akhwat sekalian untuk program ini yang membantu ikhwan di dalam tilawah Al-Quran harian, sehingga bisa menjadi wirid harian dia, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengangkatnya di dunia dan memberi syafaat untuknya nanti di akhirat dengan Al-Quran ini. Jadi program eh, ini, kos kalian, ini selama 120 hari, dengan eh, dimulai hari Sabtu, ya 5 hari kerja, ya kita katakan 6, ya 6 hari dalam seminggu, dimulai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu ikhwah tilawah, ya. Kemudian hari Jumat libur untuk memberi kesempatan, barangkali ada yang laporan harian yang kurang ataupun mengejar, itu dipersilahkan, tapi tidak ada absen. Dan program ini dipersilakan ya sekalian untuk memilih 5 daripada program yang disediakan. Ada 3 juz per hari, sehingga kalau dia di 120 hari, ya, ya hari Jumat tidak dihitung, ya, sekitar 4 bulan, maka dia akan menyelesaikan khatam Al-Quran, dia akan khatam Al-Quran
sebanyak 12 kali. 12 kali. Nanti kita akan lihat jadwal program harian yang harus dilaksanakan. Kemudian ada program 2 juz per bulan. Ya, 2 juz, dua juz per hari. Maka dalam waktu 4 bulan, dia akan menghatamkan sebanyak 8 kali. Ada program 1 juz per hari. Ya, jadi kamu memilih mana disesuaikan dengan waktu yang ada. Cuma ketika pilihan itu telah ditetapkan, maka istiqomah di pilihannya sendiri. Karena nanti ketika itu tidak istiqomah dan banyak ghaibnya, banyak absennya, maka dipersilahkan untuk mengikuti angkatan berikutnya. Jadi dikeluarkan dulu. Barangkali dengan itu bisa menjadikan dirinya untuk lebih semangat lagi pada angkatan berikutnya. Maksudnya dikeluarkan dari grup. Ya, yang memilih 1 juz, maka dalam 4 bulan dia akan khatam sebanyak 4 kali. Yang memilih setengah juz per hari, maka dia akan khatam sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir memilih seperempat juz, maka dia selama program ini dia akan khatam sebanyak 1 kali. Ya, 1 kali. Kemudian di sekalian, kita akan memulainya insya Allah pada hari Sabtu besok ya. Jadi Jumat besok untuk persiapan. Hari Sabtu kita start. Start. Dan eh, tidak ada setoran di sini ya. Jadi ini program mandiri. Program mandiri, tidak ada hafalan, tidak ada setoran. Itu hanya tilawah sendiri. Kemudian setelah selesai tilawah, sesuai dengan program yang ia pilih, maka ia laporkan di dalam grup. Formatnya nanti akan kita share juga. Ya, namanya siapa, hari tanggalnya berapa, programnya apa yang dipilih. Dia selesai, jus sekian, sekian gitu. Ya. Kalau untuk yang ada di Indonesia, maka kita pakai waktu jam 00 waktu Indonesia Barat. Terakhir daripada setorannya, apabila lebih daripada itu maka dianggap absen. Sedangkan yang ada di Saudi Arabia, karena sebagian ada yang di Saudi Arabia, bahkan kemarin itu ada yang di luar Saudi dan di luar Indonesia, di negara lain. Jadi ada di Amerika ikut juga. Masih ini di angkatan keempat. Itu jam 20.00 waktu Arab Saudi. Arab Saudi. Ini dilaporkan di grup. Sehingga apa? Dengan berkumpulnya ikhwas sekalian di program ini menjadikan saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Ya. Dan alhamdulillah program ini sudah berjalan dan kita sudah 4 angkatan ya. Jadi angkatan pertama sudah selesai. Sekarang ada angkatan kedua, angkatan ketiga, keempat itu sedang berjalan. Kemudian ini kita buka angkatan kelima yang kita persilakan juga untuk angkatan pertama yang sudah selesai ketika mungkin merasa terbantu ya dengan diawasi, dengan dikontrol untuk mengikuti lagi, maka dia dipersilakan untuk masuk ke angkatan yang kelima. Ya, angkatan yang kelima. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan share berkenaan dengan muqarrar kita untuk setiap program. Kita akan mulai ya. Jadi ini PDF yang saya share di grup itu. Silakan nanti di print disesuaikan dengan program yang dipilih dari masing-masing peserta. Ya, kita akan mulai 3 Mei ya, hari Sabtu dan program ini akan berakhir pada 19 September 2025. Ya, bagi yang memilih program 3 juz per hari, ya, maka setiap 10 hari dia akan dikhatam. Dia akan memulai dari tanggal 3, hari pertama, 1 sampai juz 3. Ya. Nanti dicentang sendiri, di print dicentang sendiri. Kemudian dilaporkan ke grup.
Kemudian hari Ahad, kedua, tanggal 4 juz 4 sampai juz 6. Hari Senin, juz 7 sampai juz 9. Hari Selasa, juz 10 sampai juz 12. Hari Rabu, juz 13 sampai juz 15. Hari Kamis, juz 16 sampai 18. Kemudian hari Jumat, kita kasih rentang untuk libur. Barangkali ada hari-hari ini yang terlewatkan, maka bisa dikejar di hari Jumat. Ataupun, sebagian ikhwah itu, sengaja hari Jumat dia tetap tilawah untuk nabung, katanya. Untuk nabung, barangkali ada hari-hari yang dia berhalangan dan segalanya. Ya. Sehingga apa? Untuk yang mengambil 3 juz per hari, maka pada hari ke-10 dia akan khatam. Ketika khatam maka ditulis di bawah laporannya, Alhamdulillah khatam 1 kali. Ya. Kemudian ngulang lagi dari juz 1 lagi. Pada 10 hari ke depan dia khatam lagi, Alhamdulillah khatam 2 kali. Ya. Apakah ada yang sampai khatam sampai 12 kali? Ada. Angkatan pertama ada. Itu ada kurang lebih ada 3 orang, 3 peserta. Ya, ya dia ya istiqomah 3 juz per hari dan alhamdulillah dengan izin Allah, Allah mudahkan dia bisa khatam sampai 12 kali selama 4 bulan. Kan ini pencapaian yang luar biasa. Karena sebagian kita kadang 1 tahun aja tidak khatam gitu ya. Di bulan Ramadan pun kadang nggak bisa khatam. Tapi dengan berkumpulnya begini ada kontrol dan segala macamnya, alhamdulillah, ikhwani dimudahkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika mengambil program yang kedua, program 15 hari khatam, maksudnya setiap 2 bulan dia khatam, ya 2 juz per hari, maka sama seperti yang pertama tadi, cuma kadar hariannya dikurangi. Juz 1 sampai juz 2 hari pertama, juz 3 sampai juz 4 hari kedua, juz 5 sampai juz 6 hari ketiga, dan seterusnya nanti pada hari yang ke-15, juz 19 sampai juz 29 sampai juz 30 dia khatam. Ya, dia khatam. Kemudian mulai lagi dari awal lagi sampai hari yang ke-30 ya, dia khatam yang kedua. Ya, ditulis itu di laporannya, alhamdulillah khatam yang kedua. Dan seterusnya sampai nanti tanggal eh, 18 ya, 18 September dia khatam sebanyak 8 kali. Nanti hari Jumatnya kita biasanya ada ya haflah ikhtitam ya, pertemuan untuk penutupan acara acara ini. Kemudian bagi yang mengambil 1 juz, maka setiap hari dia baca 1 juz, 1 juz, 1 juz. Pada hari yang ke-30 dia akan khatam 1 kali, ya, 1 bulan. Kemudian pada bulan yang selanjutnya, hari yang ke-30 dia khatam yang kedua. Bulan selanjutnya khatam yang ketiga. Khatam yang keempat untuk yang mengambil 1 juz per hari. Ya. Kemudian biasanya yang sering pertanyaan ini, yang mengambil setengah juz bagaimana? Jadi yang mengambil setengah juz, di sini saya tidak menaruh nomor halaman. Ya. Karena pada asalnya kan kalau kita pakai Mushaf Madinah atau di Indonesia dikenal dengan Quran pojok, itu 1 juz itu ada 20 halaman. Ya, kalau Quran pojok ya 1 juz 20 halaman. Jadi kita patokannya itu 1 juz 20 halaman. Jadi ketika seorang mengambil setengah juz, maka dia membaca setiap harinya 10 halaman. 10 halaman. Nah, setengah juz ini kami bagi menjadi 2. Bagian pertama, juz 1 bagian pertama, yang maksudnya eh, halaman 1 sampai halaman 10, kemudian juz 1 bagian 2 maksudnya bagian ya, halaman 11 sampai halaman 20. Ya. Ketika dia ada Fatihahnya maka ditambah satu halaman kan. Jadi kita modelnya begitu. Juz 1 bagian 1. Juz 1 bagian 2. Nanti hari ketiga juz 2 bagian 1. Juz 2 bagian 2. Dan seterusnya sampai hari yang ke-60 dia khatam. Ya, yang pertama. Kemudian pada 120 hari maka dia khatam yang kedua. Kemudian bagi yang mengambil seperempat juz per hari, jadi dia 5 halaman, 5 halaman per hari bagi yang Quran pojok ya. Itu dia jadi bagi menjadi 4, ya.
Juz 1 bagian 1, juz 1 bagian 2, juz 1 bagian 3, juz 1 bagian 4. Ya, ini satu juz. Kemudian juz 2 bagian 1, juz 2 bagian 2, juz 2 bagian 3, juz 2 bagian 4. Ini juz 2 dia selesai. Sampai begitu selanjutnya sampai juz 30 bagian 1, juz 30 bagian 2, juz 30 bagian 3, juz 30 bagian 4. Dia khatam sebanyak minimal satu kali. Nah, ini pencapaian yang luar biasa. Kalau dalam 4 bulan dia khatam satu kali, berarti dalam 1 tahun dia bisa khatam sebanyak 3 kali. Nah, kalau dia mau percepatan lagi di bulan Ramadan, maka itu lebih lebih baik. Jadi program ini program yang memancing ikhwas sekalian untuk menghataman Al-Quran dan membantu memberikan lingkungan yang mendukung dengan mutabaah dari admin sekalian agar bisa mencapai apa yang diinginkan daripada menghatamkan Al-Quran. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari kita menghatamkan Al-Quran? Ya, sedikit saya eh, share kepada ikhwas sekalian berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan ini, ikhwas sekalian menjadi lebih semangat untuk bisa mencampuk dirinya sendiri. Karena memang kadang-kadang jiwa kita ini masih seperti jiwanya odol ya. Odol itu ya sikat gigi apa namanya? Pasta gigi itu kalau nggak dipencet itu nggak keluar. Padahal sebenarnya dia mempunyai isi yang banyak. Dia mempunyai waktu yang banyak. Bohong kalau dikatakan saya nggak punya waktu. Bohong. Jadi kita mencoba menjadikan Al-Quran itu bagian dari kehidupan kita. Ya. Seperti halnya badan kita memiliki makanan yang bersifat eh, apa namanya untuk jasmani, ya. Makanan harian kita makan pagi, makan siang, makan malam. Maka kita jadikan Al-Quran itu makanan untuk ruh, ruh kita. Ketika tidak diberi makan ruh itu, maka dia akan timpang. Yang menjadikan seseorang bisa menjadi malas, bisa menjadi menggunakan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman yang angkatan pertama, mereka bahkan ada yang merasa rasanya dosa gitu ya tidak membaca Al-Quran dalam sehari. Karena seperti halnya seorang tidak makan dalam 1 hari, ya bukan puasa ya, maka ketika tidak membaca Al-Quran seolah-olah dia tidak memberikan hak untuk ruhnya. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi daripada kemaksiatan-kemaksiatan atau digunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang dalam hal ini kita sedang dicoba ya untuk eh, masa-masa belakangan ini dengan sosmed, ya, sosial media. Padahal kalau kita mau jujur ya, di dalam satu juz itu kalau baca secara tartil dia hanya butuh paling paling maksimal 45 menit. Paling paling maksimal 45 menit. Kalau dia bacanya lancar, satu juz itu setanya 30 menit saja. Kalau dia luangkan waktunya untuk itu, maka dia akan sukses. Mimpinya akan dia dapatkan berupa kebersamaannya dengan Al-Quran yang bisa menjadikan dirinya mendapatkan berbagai macam keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang akan kita singgung bersama-sama pada kesempatan kali ini. Ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ya lihat di Quran surat surat Fatir ya ayat 29 sampai 30 Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tamur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Ini poinnya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca
kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kitab kita, itu petunjuk kita yang selalu kita mohonkan minimal 17 kali di dalam sholat-sholat kita. Kita mohon apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Jalannya para al-anbiya, syuhada, wasiddiqin. Ya. Orang-orang yang Allah cintai. Sedangkan dalam konteks harian kita jauh daripada membaca kitab Allah. Karena membaca ini itu adalah pintu untuk selanjutnya kita memahami, mentadaburi, dan mengamalkan. Ketika seorang tidak membaca sebuah aturan kehidupan, maka dia ke jalan kesesatan itu lebih dekat daripada jalan keselamatan. Oleh karenanya, ini pintu awal yang mana ayat pertama turun, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Iqra, Iqra. Bacalah. Ya, di surat Al-Alaq. Bacalah. Jadi memang kaum muslimin ini adalah kaum yang terpelajar ketika dia mengambil apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Jelas firman Allah, Iqra. Bacalah. Ketika engkau tidak membacanya, kemudian engkau terbelakang, ya, dan ini yang terjadi pada umat ini, maka engkaulah penyebabnya. Jangan selalu mengatakan bagaimana ini umatku tidak maju. Masalahnya kita menjadi salah seorang yang menjadi sebab umat ini terbelakang. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan kita mengambil ayat ini menjadi orang-orang yang alladzina yatluna kitab Allah, selalu membaca kitab Allah, menjadikannya petunjuk dan pengarah kehidupan kita, maka dia akan selamat. Apalagi kalau ditambah wa aqamus shalah. Dia mendirikan sholat. Ya, itu sesuatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, berinfak. Zakat. Kalau zakat itu wajib ya. Ya, jadi kalau kita lihat antara sholat dan zakat selalu itu disandingkan di dalam Al-Quran. Sama halnya kita beriman kepada Allah, kemudian berbakti pada orang tua. Banyak disandingkan hal itu. Dan sholat dan juga eh, menginfakkan harta yang Allah amanahkan, baik yang wajib berupa zakat ataupun sedekah, ataupun eh, hal-hal yang lain infak. Ya. Maka ini yang menjadikan seorang selamat di dunia dan di akhirat. Petunjuk kita di mana? Dari Iqra tadi, membaca. Yatsluna kitab Allah. Sirran wa alaniyah. Baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Ya. Terang-terangan seperti sholat jamaah. Ya, itu sebagai syiar. Bagi kaum laki-laki itu adalah sebagai ulama mengatakan wajib. Ya. Sholat di masjid berjamaah. Itu syiar kita. Kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 kali dalam sehari. Itu yang ditampakkan. Atau sir. Ya, sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di rumah kita. Untuk menjadikan rumah kita tidak seperti kuburan. Mereka apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Mereka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, maka dia akan berusaha untuk mengikhlaskan amalannya dan mengambil apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih. Dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri.
Kalau kita lihat pengertian membaca, ada yang membagi menjadi dua. Membaca secara hukum, maksudnya membenarkan berita yang ada dalam Quran, melaksanakan hukumnya. Ya, ini konteks amal ya. Apa yang ada dalam Quran, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, ini konteks amal, pengamalan daripada pemahaman dia daripada Al-Quran. Sedangkan kita yang akan kita laksanakan adalah pintu awal daripada itu semua, yaitu membaca secara lafaz, yaitu dengan tilawal Al-Quran. Banyak sekali keutamaan, kita akan sebutkan sebagiannya. Di antaranya, seorang yang selalu bersinggungan Al-Quran, dia akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Kalau engkau belum bisa mengajarkan, paling tidak mempelajari. Ya. Sehingga dengannya, di kedua keadaan ini, maka engkau akan menjadi khairukum. Sebaik-baiknya kalian manusia yang ada di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan. Kemudian hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran." Orang yang pandai membaca Al-Quran. Rasulullah katakan, "Ma'as safaratil kiramil al-bararah." Dia bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Ya. Walladzi yaqra'ul Quran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alai syaq lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, ya, dan merasa berat atasnya, berjuang mempelajari makharijul hurufnya, berjuang untuk mengamalkan eh, hak-hak daripada huruf itu, maka dia mendapatkan ajrah, dua pahala. Pahala dia membaca dan pahala susahnya dia dalam baca. Jadi katakan al-ujur biqadri masyaqqah. Jadi pahala itu sesuai disesuaikan dengan kesusahan di dalam dia mendapatkannya, mendapatkan itu. Maka teman-teman yang mungkin, oh saya kan masih belum bisa. Kalau masih belum bisa belajar dan berlatih dan itu tidak disia-siakan, dia akan mendapatkan dua pahala pahala ini. Walaupun kalau apa namanya bisa, ya mudah-mudahan dengan latihan ini dia bisa mencapai derajat yang pertama sebagai orang yang al-mahiru bil Quran. Kemudian ada hadis yang lain, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min." Ya, perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, kamathalil al-utruj. Ya, al-utrujah. Ya, seperti buah utrujah. Ya. Rihuha tayyib, rasanya itu enak, aromanya itu wangi. Ta'muha tayyib, ya, rihuha tayyib, ta'muha tayyib, rasanya enak, aromanya wangi. Jadi seorang mukmin, dia dengan keimanannya, ya, itu bagus. Apalagi kalau dengan tilawahnya dengan Al-Quran. Hubungannya dengan Al-Quran. Maka itu lebih mantap lagi. Sedangkan, wa mathalul mu'min, alladhi la yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang beriman, kemudian tidak membaca Al-Quran, kamathalit tamrah. Dia seperti buah kurma. Buah kurma itu, la riha laha, wa ta'muha hulun. Dia tidak mempunyai bau ya. Gak ada bau wanginya dia, kurma itu. Tetapi rasanya enak. Karena dia punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tidak baca Al-Quran, seolah-olah tidak ada mempunyai asar. Ya. Wanginya kurang. Maka jadilah yang pertama seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian diikuti dengan membaca Al-Quran. Yang manfaatnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri ketika dia membaca kalamullah. Akhrajal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dalam Sahih Muslim,
dari Abu Umamah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah, diperintah ya, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena dia di hari kiamat nanti, dia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi Al-Quran juga memberikan syafaat kepada orang-orang yang bersamanya di dunia, di akhirat nanti, dia akan membersamai eh, orang-orang itu dan memberikan syafaat kepadanya untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasan." Barang siapa yang membaca satu huruf, ya, maka baginya situ satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan ketika engkau membaca alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, tetapi alif itu dihitung satu huruf. Wa lamun harfun, lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi kita ketika membaca kita alif lam mim itu tiga huruf. Tiga huruf dikali 10, 30. Ya. Maka berapa juta pahala yang kita dapatkan bagi orang yang menghatamkan Al-Quran. Dan ini adalah hal yang harus kita kejar. Agar apa? Agar kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang yang berkumpul untuk belajar Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, ya, masjid daripada masjidnya. Yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di dalam grup ini juga itu digolongkan di dalam hadis ini. Yang mudah-mudahan fadlullah wasi'. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian saling mengajarinya di antara mereka. Maka empat yang akan dia dapatkan. Illa nazalat alaihim as-sakinah. Mereka mendapatkan ketenangan. Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Karena pada hakikatnya seorang muslim dengan Al-Quran itu seolah-olah dia seperti ikan dengan air. Ya. Ketika ikan itu dalam air, maka dia tenang karena berada di dalam lingkungannya, berada di dalam eh, yang seharusnya dia berada di dalam. Ya. Dia menjadi seorang yang kuat, bisa berenang dengan cepat, berjalan ke sana ke sini dan bergembira karena berada di lingkungannya. Maka ketika seorang itu keluar dari lingkungan ini, atau seperti ikan keluar daripada lingkungannya itu air, dia keluar ke darat mencari eh, tempat yang lainnya, maka dia akan kekeringan bahkan bisa mematikan dirinya karena kehabisan kehabisan makanan, kehabisan eh, nafas dan segala macam. Begitupun mukmin, ketika dia jauh dari petunjuk Rabbnya, dia tidak mendapatkan sakinah, sehingga apa kehidupannya gusar, kacau, pusing, ya, bahkan bisa sampai stres misalnya. Ini kan sangat bahaya. Maka oleh karenanya, kembalilah ke sini, ke dalam lingkunganmu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala janjikan seperti yang Rasulullah katakan, illa nazalat alaihim as-sakinah. Diturunkan kepada mereka itu sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka juga diliputi rahmat Allah. Yang mana rahmat Allah ini yang kita harapkan. Seseorang masuk surga itu bukan karena amalannya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan adalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal yang dengannya kita harapkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke surga. Karena surga sangat luar biasa, tidak bisa dibayar dengan amalan yang sedikit yang kita lakukan ini. Wa haffathumul malaikah. Mereka juga dikelilingi malaikat. Yang mana Allah sifati sifat malaikat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat dari perintah Allah. Melaksanakan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan.
Ya, kalau kita ditaruh dikelilingi oleh mereka, masya Allah, sungguh sangat bahagianya. Dan mereka tidak mengelilingi kecuali orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahum wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama mereka itu disebut-sebut pada sisi majelis para mereka. Luar biasa. Orang yang masih di bumi tapi namanya sudah berada di langit, di majelis para para malaikat. Di dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan eh, seseorang yang pergi ke masjid untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Afala yakhdu ahadukum ila al-masjid faya'lam aw yaqra ayatain min kitabillah azza wa jal khairun lahu min naqatain. Tidaklah seorang dari kalian itu pergi ke masjid lalu ia mempelajari atau membaca dua ayat dari Al-Quran. Rasulullah katakan itu lebih baik baginya daripada dua ekor unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan tiga ayat lebih baik daripada tiga unta. Ya. Kemudian wa wa arba'un khairun lahu min arba'. Empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan dari jumlahnya dari unta, berapa banyak ayat yang dibaca itulah yang dia dapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ikhwas sekalian, ini terkhusus bagi yang telah menghafal Al-Quran, maka hendaknya dia selalu memurajaah. Dan kesempatan ini bukan hanya tilawah ya, bagi yang ingin murajaah juga persilakan kesempatan untuk murajaah. Karena hafalan itu cepat hilangnya, ya, cepat hilangnya. Rasulullah katakan seperti unta yang diikat, ya, dia cepat untuk terlepas daripada ikatannya. Rasulullah mengatakan, ta'ahadu Al-Quran. Jagalah hafalan Al-Quran. Jadi dengan selalu murajaah, selalu tilawah. Walladzi nafsi biyadih lahu asyaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha. Demi Allah, bahkan bersumpah Rasulullah SAW. Yang diriku berada di tangannya, sungguh ia lebih cepat terlepas daripada unta dalam ikatan. Dan ini terasa sekali bagi seorang yang punya hafal Quran, kemudian tidak muraja, maka dia akan hilang. Mulai ragu-ragu, akan bahkan, naudzubillah min dzalik ya, sampai eh, terlupa itu hafalannya. Dan ini yang tidak kita inginkan. Yang mungkin ikhwas kalian telah menghafalnya bertahun-tahun, tapi ternyata hilang karena kelalaian dalam menjaga Al-Quran ini. Nah, inilah ikhwas kalian yang bisa kita ketengahkan kepada teman-teman sekalian untuk bersama-sama menjadikan eh, apa namanya metodeku ini untuk khatam Al-Quran sebagai sarana untuk eh, menjadikan teman-teman sekalian bisa khatam Al-Quran, yang mudah-mudahan kebersamaan dia bersama Al-Quran di dalam kehidupan kesehariannya menjadikannya kehidupannya berkah. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh, ya. Kemudian pekerjaannya mendatangkan sesuatu yang penuh dengan keberkahan, sedikit tapi berkah, apalagi kalau banyak ya. Ya. Sehingga apa? Semua permasalahan yang ada dengan Al-Quran menjadikan mudah. Ya. Jadikan dengannya dengan mudah. Dan yang lebih penting daripada itu, kita terjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kita terjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga dengannya kita bisa menggunakan waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhlas sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali di sebagian tempat sudah adzan maghrib ya. Jadi kita cukup sekian. Kalau yang masih belum paham, maka bisa kita buka ajang untuk tanya jawab. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.